Shalom saudara, kembali dengan saya Bishop Joshua Tewu. Kali ini saya mengangkat satu isu akademik teologis yang sangat menghebohkan dan meresahkan dan mengakibatkan keterbelahan di antara teolog Trinitarian, Unitarian, Duinitarian, dan monoteisme Judaism, serta tentunya Oneness Pentecostalism. Karena apa? Karena suatu hasil penelitian yang sangat spektakuler yang diselenggarakan oleh Biblikos Biblical Center International yang dikomandani oleh Dr. Yonatan Purnomo yang mempresentasi hasil penelitiannya lewat satu badan yang menjadi aras atau rumah besar dari sekolah-sekolah tinggi teologi se-Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri dan Institut Agama Kristen Negeri yang namanya BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia, yang dikomandani oleh Dr. Stefri Lumintang, PhD, THD, dan D.Ed, Doctor Education, yang menyelenggarakan secara resmi seminar nasional pada tanggal 15 Juli 2024 lalu dengan mengangkat tema kajian biblika atas isu kontroversi ajaran Tritunggal di dalam kekristenan yang menuai kontroversi yang sangat ekstrim. Bahkan sampai anggota-anggota BMPTKKI itu sendiri menuntut klarifikasi berjilid-jilid, baik dari narasumber yang juga merupakan salah satu ketua bidang biblika di BMPTKKI, ya, sebagai pembicara tunggal dalam seminar itu, dan ketua umum Dr. Stefri Lumintang yang diminta mengklarifikasi soal pidato pembukaannya yang mengecam istilah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bahaya untuk digunakan dan dia menggunakan Allah Trinitas dalam buku yang dia tulis. Walaupun itu konsep atau istilah dari Tertullianus, tetapi dia mengatakan cuma istilahnya yang dia ambil untuk menjadikan judul bukunya, tetapi tidak mengikuti ajaran atau doktrin Tritunggal Tertullianus yang notabene 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Ini yang kemudian menuai protes dari kalangan teolog anggota BMPTKKI itu sendiri dan menuntut ketua umum harus memberikan klarifikasi apa maksud dari pernyataan di pidato pembukaan seminar itu, dan bahkan sampai menuntut kalau Dr. Stefri Lumintang tidak memberikan klarifikasi, begitupun Dr. Yonatan Purnomo, maka beberapa teolog di kalangan BMPTKKI meminta mereka berdua mundur dari BMPTKKI, dari jabatan BMPTKKI yang sangat bergengsi itu. Ya, dan kenapa seperti itu? Karena mereka dituduhkan melanggar, mengkhianati anggaran dasar BMPTKKI itu sendiri, khususnya pada klausul pengakuan iman yang dimasukkan. Tadinya tidak ada itu pengakuan iman, tetapi akibat konspirasi jahat, saya maksud, karena itu diada-adakan, itu pengakuan iman dipaksakan masuk untuk apa? Menggugat Dr. Erastus Sabdono sebagai ketua umum BMPTKKI periode pertama sebelum Dr. Stefri Lumintang menjabat. Ya, supaya dengan itu dia bisa menggugat
Dr. Erastus Sabdono dan sekaligus menggugat Dr. Joshua Tewu yang dianggap berseberangan dengan doktrin Tritunggal Tertullianus, 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Jadi itu pengakuan iman merupakan klausal untuk menjadi bagian eksplisit di dalam anggaran dasar BMPTKKI sebagai politik akal-akalan. Ya, ini konspirasi jahat bagi saya itu. Karena kenapa saya katakan jahat? Karena melanggar komitmen awal berdirinya BMPTKKI. Ya, yang sudah ditetapkan bahwa tidak boleh kita mengurusi teologi STT-STT yang menjadi anggota BMPTKKI. Dan lagi bahwa tidak diperlukan pengakuan iman itu karena BMPTKKI bukan gereja. Ya, pengakuan iman itu ranahnya gereja. Tempatnya pengakuan iman itu di gereja, bukan di BMPTKKI. Ya, bahkan di sekolah-sekolah tinggi teologi pun kalau saya yakin 99% tidak ada pengakuan iman. Saudara-saudara. Statuta STT-STT itu tidak ada pengakuan iman di dalamnya, saudara-saudara. Ya. Kalau toh ada mungkin 1% saja, itu pun STT abal-abal, barangkali STT yang nggak ngerti kontekstualisasi soal pengakuan iman. Ya, itu pendapat saya, saudara-saudara. Makanya saya bilang itu anggaran dasar yang direkayasa. Ya, tidak berdasarkan kebenaran dan mengkhianati komitmen awal. Tapi ya, akibat pengkhianatan ketua umum juga, maka itu kemudian terjadilah. Dan apa yang dia tabur, dia tuai sekarang ini. Jadi, saudara-saudara, saya tidak mau bicarakan masalah itu. Sudah jelas, sudah beberapa konten saya membahas hal itu secara keras dan tegas. Tapi yang saya mau bahas ini soal hasil seminar itu yang sangat mengejutkan. Dan pada konten malam ini saya munculkan ini, saudara. Ya, Anda lihat judul yang saya angkat dalam thumbnail yang saya buat ini. 8 aras gereja nasional harus meminta klarifikasi Dr. Anwar Chen PhD soal penemuan 6.577 kesalahan Alkitab. Wow, 6.577 kesalahan Alkitab. Dan ternyata selama ini baik UBS secara internasional dan LAI secara nasional itu menggunakan naskah Alkitab yang tidak kanon untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan naskah yang merupakan teks original, teks sumber. Ya, itu dari Bizantin. Itu LAI tidak gunakan itu. Menurut dugaan LAI menggunakan yang namanya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan beberapa kodeks lainnya yang bukan Codex Bizantin, bukan naskah Codex Bizantin, yang dikatakan bahwa itu merupakan versi terjemahan yang diterjemahkan lagi, yang sudah banyak menyimpang. Terjadi penambahan dan pengurangan redaksional pada naskah-naskah Codex Sinaiticus, Vaticanus, dan lain-lainnya. Nah, yang dimaksud Alkitab kanon itu yang Bizantin, yang terpelihara sampai sekarang oleh Gereja Timur, yang diklaim oleh Dr. Yonatan Purnomo seperti itu. Ya, tapi walaupun demikian, Dr. Romo Daniel Biantoro yang katanya ortodoks, dia juga tidak memakai Alkitab kanon, dia pakai Alkitab Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia,
terbitan LAI. Nah, ada 4 pimpinan Aras Nasional, yaitu dari Gereja Ortodoks Indonesia GOI, yaitu Dr. Daniel Biantoro dan Dr. Roni Mandang dari PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, serta Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, serta Dr. Jason Balum Papueng dari Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Ya. Dan di sebelah Pak Jason ini ada Dr. Anwar Chen PhD yang mengomandani yang mengetuai Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI, yang sekarang ini mestinya yang paling bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi penjelasan kepada publik Kristen dan dunia apakah betul bahwa Alkitab itu tidak kanon yang dipakai oleh LAI dan terdapat 6.577 kesalahan di dalamnya seperti tuduhan Dr. Yonatan Purnomo lewat hasil riset penelitiannya yang telah dipresentasi lewat seminar nasional yang diselenggarakan oleh BMPT KKI. Ya. Dan juga telah masuk jurnal terindeks Scopus Q1. Itu yang saya tahu. Ya, jadi ini bukan main-main, saudara-saudara. Ya, ini bukan main-main, sama sekali tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dinafikan. Harus dilakukan tabayun, ya, pemanggilan secara khusus Dr. Anwar Chen PhD sebagai yang paling bertanggung jawab memproduksi Alkitab dari lembaganya yang namanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk mengklarifikasi tuduhan Dr. Yonatan Purnomo. Apakah tuduhannya itu benar atau salah, dan harus dibuktikan secara akademik lewat penelitian-penelitian atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LAI sehingga menghasilkan Alkitab yang seperti sekarang ini dipakai oleh 95% warga gereja di seluruh Indonesia. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya pada kesempatan ini saya mendorong supaya harus dibuatkan kajian ilmiah teologis akademik secara khusus untuk memberikan tanggapan khusus. Jangan dibiarkan saudara, karena ini sudah viral, ini sudah menghebohkan, ya, baik di dunia TikTok, YouTube, dan beberapa platform media sosial lainnya sudah menjadi pokok pembahasan ini. Dr. Yonatan Purnomo di berbagai komal dan di berbagai channel YouTube, saudara-saudara. Ya. Dan ini sudah cukup meresahkan warga gereja nih. Kalau ternyata kita pakai Alkitab yang selama ini salah, waduh, teologi yang kita bangun juga salah dong. Ya. Dan bagaimana nasib orang-orang yang telah meninggal tapi percaya kepada Alkitab yang salah? Dan 1001 pertanyaan yang muncul akibat viralnya hasil penelitian Dr. Yonatan Purnomo ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita berpikir tenang dengan hati yang dingin untuk memberikan semacam penjelasan dan klarifikasi yang proporsional terhadap isu yang sangat menghebohkan ini, saudara-saudara. Saya punya salah satu buku dari Dr. Yonatan Purnomo, yaitu Doa Bapa Kami, mengungkap kontroversi doa Bapa Kami, yang dia berikan contoh terjemahan dari bahasa asli yang kanon, ya, lalu diterjemahkan secara gramatikal dan membuktikan beberapa dari 6.577 kesalahan itu di dalam konteks pembahasan doa Bapa Kami saja.
Ada dia berikan contoh-contohnya, saudara-saudara. Wah, sampai pada kesimpulan bahwa juga gara-gara Alkitab yang tidak kanon yang dipakai oleh 95% warga gereja di seluruh Indonesia ini, sehingga doktrin seperti Tertullianus, doktrin Trinitas seperti Bapak gereja yang namanya Tertullianus ini, itu sesat, bidat, dan sudah dianatema oleh gereja timur, saudara-saudara. Dan bukankah ini satu hal yang perlu kita seriusi, nggak main-main, saudara-saudara. Ya, ini, waduh, Dr. Anwar Chen tidak boleh diam saja, harus memberikan penjelasan, klarifikasi, dan sebaiknya pimpinan Aras Gereja Nasional yang bersatu untuk memanggil Dr. Anwar Chen mempertanggungjawabkan ini, karena ini menyangkut doktrin teologi yang dibangun oleh gereja-gereja yang menggunakan Alkitab terbitan LAI ini, saudara-saudara. Apalagi sekarang warga Trinitarianisme versi Tertullianus itu ngamuk besar itu. Nah, makanya saya himbau supaya dalam waktu dekat seluruh pimpinan Aras Gereja Nasional harus duduk bersama untuk meminta klarifikasi dari Dr. Anwar Chen, PhD ini, sebagai yang paling bertanggung jawab di Lembaga Alkitab Indonesia dalam memproduksi Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Iya, enggak main-main, saudara, 6.577 kesalahan Alkitab. Ya, dan lagi Alkitab yang digunakan ini naskah bahasa asli yang diterjemahkan seperti dari naskah tadi saya bilang Codex Sinaiticus dan lain-lain itu tidak kanon ternyata. Artinya berseberangan dengan Alkitab kanon yang versi Bizantin dan Textus Receptus kalau saya nggak salah itu. Dan saudara-saudara, ini cukup mempengaruhi. Ya, bayangkan sampai beliau, Dr. Yonatan ini berani mengatakan bahwa gereja sudah mengutuk atau menganatema Tertullianus, memecat dia dari status Bapak Gereja, dan bahkan gelar santonya itu dilucuti karena dianggap sesat, bidat. Lalu kemudian dia bergabung dengan sekte Montanus, tambah bidat lagi. Tetapi herannya, ajarannya, konsep teologi yang dia bangun, Allah Trinitas, ya, 3 pribadi 1 hakikat itu, ya, bahwa Allah itu Esa tetapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya, 3 pribadi ini dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Una substantia tres personae. Itu dianggap sesat, bidat. Padahal 95% gereja-gereja di Indonesia beraliran itu, Tritunggal Tertullianus itu. Ya. Ya, sisanya Unitarian, Dwinitarian, Yudaisme, monoteisme Yudaisme, dan Oneness Pentakostalisme yang merupakan cabang dari United Pentecostal Church International, UPCI. Ya, jangan diam, Pak. Pimpinan-pimpinan Aras Gereja Nasional harus duduk bersama, lalu memanggil secara resmi Ketua Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Pendeta Dr. Anwar Chen, PhD, untuk mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan dan klarifikasi resmi terhadap tuduhan Dr. Yonatan Purnomo itu. Kalau tidak, maka banyak sekali dugaan yang memicu
perdebatan-perdebatan kontroversi yang bisa ya berakibat fatal ini. Ya. Dan konon kabarnya Dr. Jonathan Purnomo dalam keterpanggilannya untuk melakukan semacam pemulihan, dia menempuh jalur menerjemahkan kembali seluruh perjanjian baru dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Ya, itu. Jadi beliau tidak mau memperbaiki atau merevisi saja, karena itu digambarkan bahwa seperti orang merenovasi rumah jauh lebih sulit dibandingkan membangun baru. Jadi beliau sedang menyelesaikan terjemahan baru dari kitab perjanjian baru yang diterjemahkan berdasarkan standar penterjemahan internasional, berdasarkan gramatika bahasa Yunani yang diberikan juga pengertiannya dan diurai secara gramatika setiap ayat. Saya tidak bisa bayangkan berapa tebalnya Alkitab itu nanti perjanjian baru saja. Dan beliau sudah sampai pada tahap akhir, yaitu Wahyu 20 kalau saya nggak salah. Malam ini ya, Wahyu pasal 20. Diperkirakan bulan Agustus rampung semua dan segera di-launching untuk menjadi semacam versi terjemahan Alkitab pembanding di antara terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang di tangan kita sendiri ini, termasuk Alkitab Katolik yang ditambahi dengan kitab Deuterokanonika yang terkanon di Perjanjian Lama. Lalu kemudian juga ada ILT, Indonesian Literal Translation, ya baik versi pertama dan versi ketiga. Lalu ada IMB, Indonesian Modern Bible, dan juga ada Alkitab Sabda. Ya. Ini menambah satu versi baru lagi, Biblikos nantinya. Ya, bukan soal semakin banyak versi terjemahan, semakin kaya kita dalam referensi demi menemukan kebenaran yang sejati. Bukan itu persoalannya, tetapi ini kita sudah lama menggunakan Alkitab terbitan LAI yang ternyata dibuktikan dalam seminar nasional itu salah gitu loh. Waduh, 6.577 kesalahan. Makanya beliau nggak mau merevisi tambal sulam, tapi meninggalkan saja Alkitab yang salah itu dan membangun terjemahan yang baru, versi terjemahan yang berdasarkan Alkitab kanon dari Bizantin, Textus Receptus itu. Nah, kira-kira seperti itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Betapa seriusnya kita harus memperdulikan ini. Dan Dr. Anwar Chan tidak boleh diam. Ini sudah cukup viral, Pak. Sudah heboh dan menggelisahkan banyak umat Kristen. Makanya saya berharap Dr. Anwar Chan jangan pura-pura bego, pura-pura tuli yang tidak mendengar atau bahkan tidak mau tahu hal ini. Ya, harus berikan penjelasan, Pak. Ya, saya kenal Anda sebagai orang yang sangat idealis, yang mengaku profesional dan proporsional di dalam menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani, Aram, dan Yunani ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, tidak berpihak kepada salah satu ajaran doktrin teologi gereja-gereja manapun, termasuk Anda mengatakan Anda tidak berpihak kepada ajaran Tritunggal. Ya, tapi Anda berdiri sebagai penterjemah profesional. Walau ternyata dibuktikan banyak sekali terjemahan-terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia itu ada banyak masukan, sisipan. Ya, disisipkan berdasarkan pesanan dari kalangan Trinitarianisme. Itu menurut banyak dugaan seperti itu, karena misalkan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu sebenarnya tidak ada dalam teks
sumber, ya, tetapi dimasukkan, ya, demi membuat supaya doktrin Tritunggal, Triteisme, teologi ini ada dasar eksplisitnya di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya himbau sekali lagi untuk semua pimpinan Aras Gereja Nasional, Pak Gomar Gultom, Pak Roni Mandang, Pak Jason Balom Papueng, Pak Daniel Biantoro, Pak Sihite, dan beberapa pimpinan yang lainnya, itu harus duduk bersama, ya, buat petisi kalau perlu, panggil Pak Anwar Chen, minta klarifikasinya. Dan kalau misalkan Pak Anwar Chen bantah semua dan bisa membuktikan secara akademik bahwa Dr. Yonatan Purnomo salah, itu harus diekspos, diumumkan, supaya jemaat tentram ini. Ya, tapi kalau tidak berani duduk bersama dan tidak berani melakukan kajian antitesis terhadap materi seminar, materi penelitian dari Dr. Anwar Chen, berarti kita bisa anggap, ya, Sifu Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Internasional lah yang benar. Anda semua salah. Berarti semua pimpinan Aras Gereja Nasional ini juga sesat, bidat. Gereja-gereja ini sesat. Ya, bayangkan saja saudara-saudara. Ini kan tuduhan yang serius ini. Nggak main-main saudara-saudara. Ini masalah keselamatan, masalah jiwa manusia. Ya, kira-kira seperti itu penekanan saya, supaya saudara bisa berpikir dan jujur mengintrospeksi diri. Jangan main-main, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi saya himbau supaya Dr. Anwar Chen PhD harus membuat konferensi pers. Konferensi pers ini untuk resmi membuat bantahan terhadap tuduhan Dr. Yonatan Purnomo bahwa Alkitab yang Anda produksi itu, Pak Chen, itu salah dan itu bukan Alkitab kanon. Bayangkan 6.577 kesalahan di dalam Alkitab yang Anda terbitkan, Anwar Chen, supaya Anda klarifikasi itu benar atau tidak. Ya. Dan sudah waktunya barangkali kita gulirkan reformasi kekristenan babak akhir di zaman akhir ini, menjelang kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin lewat konsili oikumenis gereja-gereja Indonesia, di mana duduk bersatu semua pimpinan Aras Gereja Nasional, bahkan kalau perlu seluruh anggota gereja-gereja di bawah 8 Aras Gereja Nasional ini duduk bersama, pendeta-pendetanya, gembala-gembalanya, lalu kemudian menghasilkan merumuskan suatu pernyataan iman yang baru. Apakah menerima tuduhan Dr. YP atau tidak sama sekali. Kalau ternyata di dalam konsili atau musyawarah pimpinan Aras Gereja Nasional dalam hal meminta klarifikasi dari Dr. Anwar Chen PhD bahwa ternyata Dr. Yonatan Purnomo lah yang salah, harus dibuatkan semacam petisi pengumuman yang bahkan mungkin dari konsili Aras Gereja Nasional di Indonesia ini, ya enggak ada salahnya kita bikin konsili. Ya, konsili itu kan cuma bahasa lain dari musyawarah gitu loh. Ya, enggak ada salahnya ada konsili ekumenis, ya, untuk membahas persoalan ini, agar orang Kristen diberikan kepastian percaya Alkitab yang mana ini.
Begitu, saudara-saudara. Kalau tidak, berarti wah, semua saudara adalah para penyesat, bidat yang menyesatkan umat Tuhan dengan membiarkan kesalahan itu menjadi pegangan bagi orang-orang Kristen. Walaupun saya percaya siapapun orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, kalau mereka mati pasti diselamatkan. Tapi soal bagaimana Alkitab harusnya menjadi pedoman iman, pedoman moral dan etika orang Kristen, pedoman untuk membangun ajaran teologi, dogma gereja, itu harus dipastikan. Apakah selama ini kita pegang yang benar atau memang tidak benar seperti yang dituduhkan oleh Sifu Dr. Yonatan Purnomo. Ya, dan juga ketua-ketua aras perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia seperti Persetia, Pasti, Pesatpin, dan mungkin masih ada yang lainnya harus duduk bersama juga untuk membuat kajian teologis supaya dapat mengcounter ya materi penelitian dari Sifu Dr. Yonatan Purnomo. Saya mewakili warga Kristen, warga gereja di seluruh Indonesia ini. Ya, maksudnya saya mewakili tidak resmi, artinya saya yakin banyak orang sependapat dengan saya dan setuju atas usulan atau pendapat yang saya kemukakan dalam konten malam ini. Ya, itu sebabnya saya wakili saudara-saudara Kristen saya untuk memohon supaya pimpinan-pimpinan aras gereja nasional itu buat sesuatu yang signifikan. Ya, adakan konsili oikumene gereja-gereja Indonesia. Ya, lebur jadi satu untuk membicarakan soal dasar kekristenan kita di Indonesia, yaitu Alkitab. Karena kekristenan atau iman Kristen itu dibangun di atas dasar kitab sucinya, yaitu Alkitab. Di atas Alkitab yang benar inilah mestinya gereja-gereja membangun ajarannya, doktrinnya, teologinya, dogmanya. Ya, pengakuan iman tentunya pasti di gereja, bukan di BMPT KKI. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, dan kami senang kalau ini suara rakyat ini direspon baik dan diwujud nyatakan supaya cepat ada kepastian. Ya, mungkin sampai di sini saja yang ingin saya jelaskan untuk mendorong supaya pimpinan-pimpinan aras gereja nasional bertemu dan memanggil Dr. Anwar Chen, PhD, untuk melakukan tabayun, menanyakan dan meminta supaya Pak Chen berikan penjelasan atau klarifikasi resmi atas nama lembaga yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia, agar masyarakat Kristen menjadi tenang, damai, dan sejahtera menjalani kehidupan beriman mereka berdasarkan kitab suci Alkitab. Ya, demikian dari saya, Bishop Joshua Tewu, untuk masyarakat Indonesia dan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia yang saya hormati, cintai, dan kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.